selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Oh iya, sebelum dimulai, ayo pimpin doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Leni Limbong. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Leni Limbong yang mau memimpin doa. Ini pertemuan pertama kita ya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri saya. Saya Nuraida, dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, program studi bimbingan dan konseling semester 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Baik, kalau tidak ada, saya ingin kalian memperkenalkan diri kalian dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Leni Limbong. Saya Lulu Sumarni. Saya Lan Veronica. Eliji Pamita. Saya Dewi Yanti. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, teman-teman sudah tahu belum arti dari bimbingan kelompok? Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar atau sudah tahu artinya? Bimbingan kelompok itu untuk memecahkan masalah dengan cara berkelompok ya, Kak? Iya, ayo ada lagi. Saya, Kak, kita bercerita melalui kelompok. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab lagi? Tidak ada, Kak. Yang ada, Kak. Oke, bimbingan kelompok itu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan pengembangan dan pencegahan. Nanti akan dibahas salah satu topik yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Diharapkan dapat berguna bagi teman-teman semua, karena teman-teman akan memperoleh informasi, dapat melihat dari untung dan rugi. Bagaimana sikap kita dan masih banyak lagi. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Topiknya apa ya, Kak? Pertanyaan yang bagus. Sekarang yang memilih topik yang akan dibahas nanti adalah teman-teman. Sesuai kesepakatan anggota kelompok, diharapkan teman-teman dapat berperan aktif, maka kelompok ini akan menjadi efektif. Apakah bisa kalian pahami? Iya, paham. Baik, di dalam bimbingan kelompok ini, kita harus menjaga rahasia kelompok, terbuka untuk bercerita dan dilakukan atas dasar sukarela. Bimbingan kelompok ini akan dilakukan 45 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oh iya, sebelumnya saya hanya mengingatkan bimbingan kelompok itu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan. Tadi telah ada kesepakatan bahwa masing-masing anggota diminta menyampaikan topik yang kita bahas bersama. Misalnya, pergaulan bebas, motivasi belajar, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman, apakah sudah siap? Ya. Baik, ada yang ingin menyampaikan topik? Saya, Kak, mengantuk di kelas. Kalau saya tidak suka sama mata pelajaran, Kak. Kalau saya sudah mengambil waktu. Kalau saya pacaran, Kak. Baik, mungkin dari topik-topik yang kalian sebutkan tadi mengenai belajar. Jadi kita mengambil topik konsentrasi belajar. Bagaimana teman-teman? Iya, Kak, kami setuju. Oh ya, sebelumnya pentingnya konsentrasi belajar itu apa ya? Biar kita fokus belajar, Kak. Oke. Ada yang lain? Agar pelajar cepat masuk dan pikiran kita juga tidak kosong. Ya, dari pendapat Uran dan Dewi, betul. Pentingnya konsentrasi adalah agar pikiran kita dapat fokus pada sesuatu hal misalnya dalam belajar dan menghindarkan gangguan yang muncul agar dapat belajar. Terus cara agar konsentrasi gimana, Kak? Pertanyaan yang bagus, teman-teman. Ada pendapat mengenai pertanyaan dulu? Kita di sini juga mengeluarkan pendapat ya. Kalau saya, Kak, belajar Ya, setiap orang mempunyai cara agar mereka dapat konsentrasi dalam belajar. Kita dapat meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu yang pertama, fokuskan tujuan belajar kita. Secara tidak langsung kita akan konsentrasi dan berusaha keras untuk belajar. Yang kedua, istirahat juga perlu, karena tubuh yang lelah akan sulit konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, jika ada masalah dengan keluarga atau pacar, baiknya diselesaikan terlebih dahulu daripada mengganggu konsentrasi atau dilupakan sejenak dan fokuskan tujuan belajar kita. Dan yang terakhir, perlu tempat yang tenang untuk berkonsentrasi. Di sini juga ada beberapa orang yang bisa konsentrasi dengan mendengarkan musik.
Mungkin ada di antara kalian? Saya Kak, dengan musik maka pelajaran yang tadinya pusing menjadi tidak. Baik, ada pendapat lagi? Kalau menurut saya suasana belajar kan misalnya itu di kamar, jadi saya itu hanya bisa berkonsentrasi ketika saya berada di dalam kamar. Hal ini karena saya sudah terbiasa untuk belajar di kamar. Bagus. Oh iya, ada tidak di antara kalian yang belajar di ruangan pengap sehingga keringatnya banyak? Itu juga menghambat konsentrasi belajar loh. Ada Kak. Mengalami hal tersebut, kalian pasti memiliki cara-cara tersendiri agar dapat konsentrasi dalam belajar. Baik Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konsentrasi belajar? Tidak ada Kak, sudah jelas. Oke. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini adalah konsentrasi belajar itu sangat penting karena pikiran kita fokus untuk belajar dan mencapai tujuan. Tadi telah banyak cara yang telah kita bahas untuk konsentrasi, misalnya belajar dengan musik, kamar yang dihias agar menjadi nyaman, menyelesaikan masalah dahulu agar tidak mengganggu pikiran waktu belajar, dan lain-lain. Sebelum kegiatan kita akhiri, mungkin ada pendapat kalian mengenai kesan bimbingan kelompok ini? Kesan dari saya merasa senang Kak, karena misalnya kita dapat mengetahui cara-cara konsentrasi dalam belajar. Ada lagi? Hampir sama seperti yang Cici sampaikan Kak. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi. Sebelum pulang, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat siang teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.